tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Panlin Lumbantoruan, guru matematika di SMA Negeri 1 Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Palangkaraya. Pada kegiatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran pada hari Rabu 5 Oktober 2022 untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 di kelas 12 MIA 1. Berikut video pembelajaran saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, silakan dulu Putri pimpin doanya. Sebelum pembelajaran kita dimulai, saya akan mengecek dulu kehadirannya untuk hari ini. Ardina, Elsa, Gredia, Erika, Jenny Francisca, Melda Ananda. Sebelum kita masuk ke materi kita di sini, materi kita yaitu peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian bersyarat. Ini sekaligus kita ambil karena di peluang kejadian bebas dan peluang kejadian bersyarat ini ada hubungannya, hanya sedikit perbedaan di materi ini. Jadi sebelum kita masuk ke sini kemarin ke materi peluang kejadian saling bebas dan bersyarat, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang peluang apa kemarin? Ya, peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Jadi minggu kemarin kita sudah masuk belajar itu. Coba dulu romantik dulu. Apa itu peluang kejadian saling lepas? Peluang kejadian saling lepas apabila kejadian tersebut tidak dapat terjadi bersama-sama. Apabila dua kejadian tersebut tidak dapat terjadi bersama-sama. Kemudian tidak lepas. Coba dulu Jenny, apa itu kejadian tidak saling lepas? Peluang kejadian lepas adalah peluang dua atau lebih kejadian yang tidak mungkin terjadi bersama-sama. Yang tidak mungkin terjadi bersama-sama. Peluang tidak lepas. Ada yang bisa memperbaiki? Tidak saling lepas? Ya. Peluang tidak saling lepas adalah peluang dua atau lebih kejadian yang mungkin terjadi bersama-sama. Ya, mungkin terjadi bersama-sama. Kalau dia saling lepas berarti tidak mungkin terjadi bersama-sama. Kalau tidak saling lepas berarti mungkin dia terjadi bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kita, jadi setelah kita nanti belajar tentang peluang kejadian saling bebas dan bersyarat, nanti yang pertama di sini mendeskripsikan kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat dengan tepat dan benar. Setelah kita belajar, kemudian yang kedua menentukan peluang kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat dengan tepat dan benar. Kemudian yang ketiga menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian bersyarat dengan tepat dan benar. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat dengan tepat dan benar. Jadi nanti setelah di sini kita belajar ini, kita bisa memahami semua tujuan pembelajaran kita. Kemudian apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya kita sangat berhubungan dengan materi peluang, yaitu salah satu di saat kita memilih. Contohnya saat kita
memilih beberapa pilihan seperti bola dalam kotak atau kartu. Saat kita ada beberapa kotak nanti di sana, bagaimana cara kita menentukan berapa besar kita memilih peluang tersebut, berapa besar kita mendapatkan benda yang kita inginkan. Itulah kita makanya belajar di peluang ini. Kemudian misalnya kita kalau di sini nanti kita ada belajar saat kita mengeluarkan beberapa ternak dari kandang. Jadi ada nanti ternak pertama berapa, ternak kedua berapa, seberapa besar nanti peluang ternak, misalnya ternak yang kita inginkan keluar, berapa besar peluangnya nanti. Jadi ini semuanya akan sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan nanti di pembelajaran kita ini, kita nanti belajar PBL berbasis masalah. Jadi nanti saya akan membentuk kalian dalam 4 kelompok. Jadi di setiap kelompok nanti kalian berdiskusi bersama-sama menyelesaikan masalah dalam LKPD nanti. Jadi kalian bekerja sama dan menyelesaikan masalah di LKPD, menemukan solusi sehingga nanti kalian bisa memahami materi tentang peluang kejadian saling bebas dan bersyarat. Ini ada sebuah video. Videonya ini tentang sebuah peluang. Coba dulu dipahami ya. Halo Madonna, Kamu nanti berangkat kan ke acara festival tahun baru di sekolah? ya ikut dong, kan ada undian hadiahnya. Emang kamu gak ikut Dona? Ya ikut dong Injun, tapi aku bingung mau bareng siapa nanti. Bareng aku aja lah dong, aku jemput kamu di rumah nanti ya. Oke Injun, makasih. Wujud Madonna. Halo Madonna, mari kita berangkat. Oh Injun, aku kesana. Siap berangkat Madonna? Siap, ada Jun. Don, Iya Jun. di kelas kita kelas 12 kan ada 50 siswa. Terus di kelas 10 ada 30 siswa. Dan di kelas 11 ada 20 siswa. Berarti yang ikut festival tahun baru dan yang dapat undian 100 siswa kan Don? Iya Injun, memang satu siswa yang dapat undian. Dan hadiahnya nanti ada 10 hadiah, tapi ada satu hadiah utama yaitu dapat sepeda gunung loh. Keren. Oh iya Don. Kira-kira berapa ya kemungkinan kelas kita mendapatkan hadiah utama itu? Wah, kalau kamu tanya gini, kita bisa cari dengan konsep dulu loh. Iya tuh Don, tapi aku nggak tahu caranya. Gini loh Injun, jumlah siswa di kelas kita kan ada 50. Nah, jumlah keseluruhan siswa di sekolah kan ada 100. Berarti 50 anak di kelas kita dibandingkan 100 anak di sekolah kan? Berarti berapa peluang kita dapat hadiahnya Injun? Oh iya, aku tahu 50/100 kan, dan kalau disederhanakan jadinya setengah. Jadi peluang kelas kita bisa dapetin hadiah utama itu setengah dong. Iya Injun, jumlah kelas kita 50, kalau dalam peluang berarti banyaknya anggota. Dan biasanya kalau di rumus disebut NA. Nah, kalau jumlah keseluruhan siswa 100 itu disebut banyaknya seluruh kejadian atau ruang sampel Jun. Biasanya dikatakan NS. Oh, berarti bisa disimpulkan rumus peluang NA per NS dong. NS itu ruang sampel, yaitu banyaknya anggota. Nah, kalau NA-nya berarti anggota dari ruang sampelnya. Iya Injun, benar. Wah, ternyata apa yang kita alami bisa dihubungkan loh dengan materi peluang. Kamu pinter dong, aku belajar banyak dari kamu. Ah, bisa aja kamu Injun. Hehehe, ini kita udah sampai dong. Ayo turun dan masuk ke sekolah. Oke, let's go Injun. Dari sini
kira-kira yang bisa diambil kesimpulannya dari video ini? Dari masalah di situ, apa kira-kira jadi kesimpulan yang dapat kalian ambil? Apa? Ya, terkadang apa yang tidak kita sadari bisa dikaitkan dengan rumus peluang. Jadi di kejadian sehari-hari itu sering terjadi kejadian peluang ini. Pasti sering terjadi. Jadi kehidupan sehari-hari kita itu selalu berhubungan dengan peluang kejadian. Itulah tadi kesimpulannya. Jadi kita mungkin sadar tidak sadar bahwa itu sering terjadi. Jadi saya akan membagikan LKPD-nya dulu. Saya akan membagikan LKPD-nya biar dibaca dulu. Dulu diamati LKPD-nya. Coba dulu diamati LKPD-nya dan dipahami soalnya. Apakah ada pertanyaan setelah dipahami LKPD-nya? Tidak ada? Oke, kita akan membentuk kelompok. Saya bacakan nanti kelompok 1. Kelompok satunya Ardina, Mida Ramadila, Norma Lasari, Dania Sofiana. Kemudian untuk kelompok 2, Melda Ananda, Ninista, Saldi Mulajadi, Rinianata. Kemudian kelompok 3, Erika, Putri Arifani, Romanti. Kemudian kelompok 4-nya Elsa, Grendia Armelia, Jenny Francisca, Stepa F. Saragi. Jadi nanti kelompoknya kelompok 1 di sini, kelompok 2 agak di sini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 agak di belakang sedikit, baru kelompok 4. Bisa ya? LKPD-nya tetap 1 yang dikumpul. Kemudian kertasnya digunting, silakan bekerja sama mengguntingnya. Ya. Berarti berapa peluang terambilnya itu? Berapa? Enggak, peluang terambilnya berapa? Peluang terambilnya putih. Berarti diambil 1 kan? Berarti peluang terambilnya putih. Warna putih berapa semua? 12. Ini 5. Warna putihnya ada 5, diambil 1 berarti 5 per berapa peluang terambilnya? 15 semuanya berapa? 5 kan? Iya. Bukan. Ini berapa semua? Iya. Iya. 5 per 9 jumlah kartu putihnya per jumlah seluruhnya tadi. Ya. Berarti belum terambilnya putih. Ya. Buat dulu jumlah warna putih berapa, warna biru berapa, jumlah warna putih berapa, jumlah seluruhnya berapa. Nah, baru masukkan dia ke dalam rumus. Bisa, tapi di sini buat dia tuh. Jadi NP kan begitu kan, NS, NP itu peluang kan, NP jumlah warna putih berapa,
NS-nya jumlah seluruhnya berapa, masukkan angkanya. Apa? Kenapa kita pilihnya? Ya, ini nanti di SS-nya berapa, NP-nya berapa, ya itu misalnya itu kemarin misalnya jumlah dari P-nya NP kan, jumlah warna putihnya kan, ini kan P2P, jadi NP berapa, tadi putihnya berapa tadi, 6 kan, berarti NP-nya ada 6, NS-nya jumlah seluruhnya ada berapa? 9. Baru masukkanlah ke dalam rumus ini. Paham? Susun lagi kartunya. Ya. Oke. Ya. Ya, di sini. Oke. Oh, sekarang coba dulu ambil warna putih. Mana tempat 1 ini, tempat 2? Ini aja tempat 1 ya. Coba 1 warna putih. Berapa peluang terambilnya putih itu? Warna putih ada berapa? Enggak, sama itu. 6. Berarti jumlah seluruhnya ada berapa? Berarti peluang terambilnya putih 6 kan? Ya. Berarti peluang terambilnya putih kan diambil tadi 1 kan, berarti 69 kan. Sekarang kalau kita ambil ini, apakah mempengaruhi ke sini nanti? Kalau kita ambil 1 di sini, ini mempengaruhi dengan ini atau tidak? Kita jauh kan, berarti juga ada pengaruhnya. Berarti bagian A-nya, bagian B-nya ini tadi ya 6/9. Kami ambil lagi biru dari sini. Berapa peluang terambilnya 1 biru? Ada? Berapa peluang terambilnya biru? Coba dulu ambil biru ya. Berapa peluang terambilnya biru? 3/6. Itu dulu berapa? 3/9. Sebenarnya berapa semua? Berapa 8? Hitung dulu. Ini diambil. Berarti 3/9. Tapi begini. Ya. Oke, sederhanakan dulu. Yang sampai ini bisa lagi sederhanakan. Oh, sampai ke sini ini masih bisa lagi. Sebenarnya ini masih bisa disederhanakan. 3/9 itu berapa? Sama dibagi. Kenapa ini? 6. Ini bagi 3. Oke, bagi dulu. Coret aja langsung berkelihatan. 2. Ya. Oke, ini masih bisa kan? 3 dengan 9. Ya, 3. Ya, dibagi berapa? Ya. Enggak, sederhanakan dulu barangkali. 3 dan 9 dibagi berapa bisa? 3. Dibagi 3, 1. Bagi juga yang atasnya. Iya. Baru kalikanlah. Oh. Maka jika kau ini Berapa? itu balik ini ya 2/9. 3/9 Ya, pas.
Berapa peluang warna biru satu kartu warna biru satu jadi Tidak ada pembagian. Tidak ada. Ya, enggak. Ini warna biru diambil ya. Ini kita pisahkan dulu, sudah selesai kan? Oke. Kita pisahkan. Kamu ambil dari sini warna biru. Bisa ini, bisa ini, bisa ini kan? Pengambilannya berarti ada berapa? Ya, jumlah seluruhnya berapa? 9 berarti. Ya. Baru kamu ambil ini tadi kan? Sudah berapa lagi? Kamu ambil warna apa lagi yang kamu ambil? Oke, ambil lagi warna putihnya. Iya. Ambil warna putih ya, jangan dulu langsung pisahkan di sini dulu. Ini mau diambil. Berarti kan bisa juga ini kan? Bisa ini, bisa ini. Semuanya bisa. Oke. Ya. Nomor 2. Oke. Ini ya, satu tempat ya. Apa yang diambil pertama? Yang bina. Berarti bisa itu, bisa ini, bisa ini kan? Berarti berapa peluang terambilnya satu biru? Berapa? Warna biru. Berapa warna biru? 3 berarti. Warna birunya 3, warnanya semua. Ini kalian ngerti ya? Ini ya, tapi kalian bukan sebagai nama punya. Berarti di sini nanti selakunya uang dari BPS. Ya. Bukan. Ini berarti berjalan. Ya. Ini terambilnya ini. Kau tunggu sebentar. Ini hitamnya. Oh iya. Dari kelompok 1 akan mengatakan hasil kelompok salah satu peserta dari kelompokmu mengambil satu kartu berwarna putih dari tempat 1. Berapa peluang terambilnya kartu putih dari tempat 1 tersebut? Peluang terambil satu putih dari tempat 1 PT sama dengan 6/9. Sama dengan 6/9. Kemudian salah satu lagi dari kelompokmu mengambil satu kartu berwarna biru dari tempat 2. Berapa peluang terambilnya satu biru dari tempat 2? Peluang terambil satu biru dari tempat 2 PD sama dengan 3/9. ya, biru. Berapakah peluang terambilnya kartu putih dari tempat 1 dan satu biru dari tempat 2? P irisan B sama dengan PT dikali PB sama dengan 2/9. Ya, lanjut. Apakah pengambilan ke 1 mempengaruhi pengambilan ke 2? Tidak mempengaruhi. Kan minta tanggapan dari teman-teman. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, pergunakan sendiri. Tidak ada Ayo, kalau ada hasilnya berbeda dari yang mereka bacakan, kalau ada hasilnya berbeda, sama aja sama. Kelompok 2 juga sama. Kelompok 3 sama. Kalau semuanya sama berarti berikan dulu tepuk tangan buat kelompok 1. dari kelompok 2 akan mendapatkan hasil kelompok kami. B. Jika salah satu peserta didik dari kelompokmu mengambil satu kartu berwarna biru, berapa peluang dia mengambil satu kartu warna biru tersebut? Peluang tersebut satu biru PB 3/9. Ya, lanjut. Kemudian salah satu
Bagi dari kelompokmu mengambil satu kartu berwarna putih setelah pengambilan satu warna biru yang pertama tadi. Kartu warna biru yang diambil tadi tidak dikembalikan. Berapa peluang temanmu mendapat satu kartu warna biru putih? Peluang terambil satu putih pada pengambilan kedua. PP 6/8. Peluang dari P irisan B sama dengan PB dikalikan peluang dari P setelah B terjadi lebih dahulu. Peluang dari P irisan B sama dengan 1/4. 1/4. Betul. Bacakan dulu prosesnya dari mana? 3/9 dikalikan 6/8. Kemudian Disederhanakan ya, 3 dibagi 3, 9 bagi 6, 3 dibagikan 8. hasil akhirnya menjadi 1/4. hasilnya 1/4. Oke, lanjutkan. Apakah pengambilan 1 mempengaruhi pengambilan 2? Mempengaruhi. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilahkan. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, tidak ada. Berarti semua sama ya? Berikan dulu tepuk tangan untuk selanjutnya. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil dari kelompok kami untuk nomor 3. Dalam kantong 1 terdapat 5 kelereng merah dan 4 kelereng hitam. Dan kantong 2 terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng hitam. Dari dalam setiap kantong diambil 1 kelereng secara acak. Peluang terambilnya kelereng merah dari kantong 1 dan kelereng hitam dari kantong 2 adalah PM sama dengan 5/9, PH sama dengan 3/10, sama dengan 5/9 dikali 3/10 disederhanakan sama dengan 1/6. Sekian hasil dari kelompok kami. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilahkan. Kalau ada tanggapannya atau hasilnya beda atau caranya sama semua ya. Berikan dulu tepuk tangan buat kelompok 3. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil kelompok kami. Dalam sebuah kantong terdapat 6 kelereng merah dan 5 kelereng hitam. Dari dalam kantong diambil 2 kelereng dengan pengambilan pengambilan. Tentukanlah peluang terambilnya kelereng merah pada pengambilan 1 dan kelereng hitam pada pengambilan 2. PM sama dengan 6/11, PH sama dengan 5/10, sama dengan 6/11 kali 5/10 sama dengan 6/22 sama dengan 3/11. 3/11. Bila ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilahkan. Ada. Silakan berdiri kelompok 3 ya. Ayo kelompok 3. Ya. Saya Romanti dari kelompok 3 ingin menanggapi hasil kelompok 4. Dalam sebuah kantong terdapat 6 kelereng merah dan 5 kelereng hitam. Dari dalam kantong diambil 2 kelereng dengan pengambilan 1/1 tanpa pengembalian. Tentukanlah peluang terambilnya kelereng merah pada pengembalian 1 dan kelereng hitam pada pengembalian 2. PM-nya sama dengan 6/11, PH sama dengan 5/10 sama dengan 6/11 dikali 5/10 disederhanakan 3/22. 3/22. Bagaimana tanggapan kelompok lain? Pak, Ya, silakan. Ya, perkenalkan aja.
Silakan dulu dikomati dulu. Kemudian dari kelompok satu ini menanggapi hasil dari kelompok empat yang ditanggapi oleh kelompok tiga. Jawabannya ya. Makanya 3/11. 22 bisa dibagi 2 dengan 11. Jadi jawaban hasil akhirnya 3/11. Jawaban akhir kalian 3/11. Berarti sama atau beda dengan siapa? Sama dengan kelompok 4. Beda dengan kelompok 3. Kelompok 3 tadi berapa? 3/22. 3/22. Oke, silakan. Kemudian bagaimana dengan kelompok 2? Sama dengan kelompok 4. Bagaimana kelompok 3? Apa ada diperbaiki atau bagaimana, atau tetap Kenapa 11? dibagi? Dua-dua dibagi 2. Dulu sambil diperiksa kalau ada kesalahannya. Tadi perkaliannya dari mana tadi? 6/11 dikali 5/10. Hasilnya Diperkecil lagi loh. 6 dibagi 2 dapat 3. 5 dibagi 1 dapat 1. 10 dibagi 2 dapat 2. 11 kan nggak bisa dibagi. ya Berarti 1. 22 bagi 2. Jadi 6/11 dikali 5/10. Sampai di sini benar sama semua? Sama semua ya? 6/11 dengan 5/10 sama. Oke, lanjut ke bawah. Yang mana dibagi? 6 diperkecil 6 dengan 10. Apa? Kan tadi sudah diperkecil loh. Ya. 3 kali 1 dapat 3, 11 kali 2 dapat 22. Berarti hasilnya 3/11. Masih ada lagi tanggapan yang lain? Lagi? Oke, silakan berikan tepuk tangan dulu buat kelompok. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kelompok kami. Diskusikanlah dengan teman sekelompokmu apa yang dimaksud dengan peluang kejadian bebas dan peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bebas adalah dua kejadian saling bebas apabila kejadian A tidak terpengaruh oleh kejadian B atau sebaliknya. Peluang kejadian bersyarat artinya terjadi atau tidak terjadi kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilahkan. tidak ada. Tidak ada ya? Sama semua. Berikan tepuk tangannya buat kelompok. Dari pembelajaran kita yaitu peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian bersyarat. Kira-kira ada yang belum dipahami? Alhamdulillah. Ada yang merasa kesulitan di pembelajaran ini? Di mana kesulitannya? Tidak ada. Berarti semuanya paham ya? Paham, Pak. Sekarang kita menyimpulkan secara bersama-sama materi kita. Itu ada peluang kejadian bebas dan peluang kejadian bersyarat. Coba dulu Saldi, apa tadi pengertian peluang kejadian bebas itu? Adalah dua kejadian saling bebas apabila kejadian A tidak berpengaruh oleh kejadian B atau sebaliknya. Kejadian A tidak berpengaruh oleh Kejadian B. B atau kejadian B tidak berpengaruh oleh kejadian A. Oke. Itu tadi peluang kejadian bebas. Putri, coba dulu bacakan apa itu peluang kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat tidak terjadi atau tidaknya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidaknya kejadian B. Berarti terjadinya kejadian B atau tidak terjadinya kejadian B
sangat berpengaruh oleh kejadian A, atau sebaliknya kejadian A juga berpengaruh terhadap kejadian B. Jadi itu tadi kesimpulannya, kalau dia saling lepas, kalau dia saling bebas, berarti dia tidak mempengaruhi antara kejadian A dengan kejadian B. Kalau dia bersyarat, berarti dia sangat berpengaruhi antara kejadian A dengan kejadian B, dia saling mempengaruhi. Itulah untuk kesimpulannya nanti yang perlu diingat. Kemudian untuk rumusnya saya rasa hampir sama aja, cuma perbedaannya tadi di penemuan hasil peluangnya. Kalau di rumusnya hampir sama, jadi rumusnya sama-sama dikalikan. Makanya sering orang di sini peserta didik sering miskonsepsi, salah paham. Yang mana dia bebas, yang mana dia bersyarat. Di sini sering. Jadi untuk membedakannya itu hanya kalian ingat, kalau dia bebas berarti tidak mempengaruhi. Kalau dia bersyarat berarti mempengaruhi. Dan selesaikan sesuai dengan aturan masing-masing. Sekarang saya akan memberikan 2 soal evaluasi untuk coba nanti untuk dikerjakan. Soalnya ini nanti berhubungan dengan bersyarat dan bebas. Kalau sudah, silahkan semuanya dikumpul. Ayo, tugasnya kumpulkan. Baiklah, demikian pertemuan kita hari ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti silakan belajar di rumah. Kita akan melakukan ulangan harian untuk pertemuan berikutnya dari materi yang sudah dipelajari dari kemarin sampai sekarang. Jadi itu nanti dipelajari di rumah. Pertemuan berikutnya nanti kita akan melaksanakan ulangan harian. Kemudian sebelum kita pulang, Normalah, coba dulu pimpin doanya biar kita pulang. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama yang masing-masing berdoa mulai. Setelah selesai. Demikian pertemuan kita. Selamat pagi semuanya. Pagi.